Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri dan santriwati Rumah Tahfiz Daulahul Mahawaringin yang saya muliakan, seperti biasa setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah. Mari kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab ini, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang mempelajarinya mendapatkan keberkahan. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Nah, ini penting ini. Hal-hal yang membatalkan salat. Jadi hal-hal yang membatalkan salat itu bukan hanya kentut saja. Neneng tuangna membatalkan sembahyang, ngentut doang enggak, nah. Banyak yang membatalkan salat itu. Di antaranya wa yubtilus shalah al-kalamu amdan walau biharfain. Yang membatalkan salat yang pertama yaitu berkata-kata rukat, ngeraos secara sengaja walau biharfain, walaupun cuma dua huruf doang tahu capangnya kan sembahyang, maka batal sholat kita langsung secara sengaja. Lamunna sengaja lagu sengaja yang ngeraos ngena dua huruf doang, aku, kamu, engke misalnya, sudah batal sholatnya. Dua huruf saja, apalagi lebih dari dua huruf. Secara sengaja dia mengucapkannya, maka langsung otomatis membatalkan sholatnya. Teduk be, dia ngerosku rake sembayang, batal. Ngerosku rake sembayang, tegur na batur na ngerosku rake sembayang, lagu yang ngerosen dah, maka batal sholatnya dia. Hah? Cuma dua huruf dia sengaja mengucapkannya, maka batal sholatnya. Kalau dia sengaja, kalau dia lupa, maka tidak batal. Lamun lupa misalnya, lupa na lena sembahyang misalnya, ya na ingat lena sembahyang, tiba-tiba na ngeraos lapar kue, maka misalnya karena sembahyang tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Kalau dia lupa, tapi kalau dia sengaja batal. Wa nasiyan ing kasura, lagu lamun lupa, lagu lamun luwi ucapanna, luwi rukatangna, walaupun lupa, maka tetap membatalkan sholat. Hah? Lupa ya misalnya, lupa na lena sembahyang, ngeraos terus, nengka sawe sembahyang, nuka ngeraos nih, ya na sadar lena sembahyang, nengka sawe sembahyang, lalu timpa pancor beli es boba, kanca es krim, terus kumbeli, terus kutimpa taman ngenem ya. Ya na sadar lena sembahyang tinggi ngeraosna, maka batal walaupun dia lupa. Walaupun dia lupa. Kenapa batal? Padahal dia lupa. Karena ucapannya panjang, raosna panjang, ucapannya itu panjang.
Kalau sedikit ucapannya terus dia lupa, tidak membatalkan sholat. Misalnya baru lupa anda dina sembahyang nih, tiba-tiba ngucapang laparku, lupa anda dina sembahyang, maka tidak batal. Tapi kalau dia sengaja, laparku sengaja ya, maka batal. Ingat, yang membatalkan sholat kita, dia sengaja mengucapkan sesuatu walaupun 2 huruf. Walaupun 2 huruf na ucapang sesuatu, kalau dia sengaja batal, apalagi banyak. Tapi kalau dia lupa, tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau banyak ucapannya, walaupun dia lupa, membatalkan sholat. Ingat, itu yang pertama. Wa yubtiluha al-amalul katsir. Kemudian yang membatalkan sholat selanjutnya adalah bergerak yang banyak. Terlalu banyak bergerak. Kenapa banyak bergerak? Kasalasi khotowatin. 3 gerakan berturut-turut. Kalau dia bergerak 3 gerakan berturut-turut, maka otomatis batal sholatnya langsung. Misal, genit. Genit. Ini misalnya. Terus karyakna berturut-turut 3 kali. Maka batal sholatnya. Apalagi yang lain, nenek sembahyang ngerisak ketopong. Macam. Merikik bulu. Batal sembahyangna. Mun 3 kali berturut-turut. Paham ini? Bagaimana cara kita biar tidak batal? Misal, kita ngarek bibina, karek 1 kali, begitu. Masih genit, karek malik, betul. Lamun ngede, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena 3 kali berturut-turut. Munamir ngarek, jangan berturut-turut 3 kali. Karek, entahlah mendak. Masih genit, karek, entahlah mendak. Atau 2 kali. Yang penting jangan dia 3 kali berturut-turut. Kalau dia 3 kali berturut-turut, maka membatalkan sholat. Begitu juga bukan cuma ngarek saja, yang lain. Misalnya memberi ketopong, jangan 3 kali berturut-turut. Misalnya ngerti ketopong, kita sujud. Pergi ketopong, ngerti sarana ketopong. Ya nasah sujudna. Nah, kita memberi ketopong, misalnya angkat adeng-adeng, gitu. Baru sah sholat. Paham nih? Namun ngerti aja. Kita batal 3 kali berturut-turut. Cukup diginikan. Nah, sudah. Baru tidak batal sholatnya. Tapi kalau ingat yang membatalkan sholat itu dia bergerak 3 kali berturut-turut. Baru membatalkan sholatnya. Wal aklu, begitu juga makan. Walaupun sedikit membatalkan sholat. Misalnya ada sisa-sisa makanan gini-gini deh. Terus iya ngait-ngaitna elakna. Ngait-ngaitna, belotna terus. Maka batal sholatnya. Nguna sisa makanan tadi becak gede ya. Betul. Tuh siang ada yang lagu. Betul ya buang. Jangan kamu telan dia. Tunak nuka. Maka batal sholatnya. Kalau dia tidak lupa. Paham ini? Jadi jangan ditelan sisa makanan yang ada di mulutmu. Cepat buang dia. Betul ya, ada yang lagu. Ya, betul aja. Pada kadang ada ngeros berarti ucapannya yang keluar di sana, kancahe, batal sholatnya. Ada yang betul. Paham ini? Kalau ditelan batal sholatnya karena termasuk memakan. Begitu juga wasyurbu, minum. Sama. Jangan minum. Kalau minum liur, elor, boleh. Sama kayak puasa.
Pokoknya apapun yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Paham ini? Apapun yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Marak ngenem. Misal ada di sini darah. Ada darah misalnya. Sugul. Becat, betuji. Iya, enem darah namanya karena sembahyang. Berdarah misalnya gusina. Alah berdarah gigingku nenek. Jangan kamu belot ya darahmu itu. Buang dia darahmu bertuji dekatnya. Betul. Baru lanjutkan sholat. Paham ini? Atau kalau tidak memungkinkan, batalkan sholatnya. Karena najis kamu bawa. Kalau tidak memungkinkan bertuji, misalnya masjid. Masakin masjid langan bertuji. Najis masjid nolaun. Maka batalkan sholatnya. Paham ini? Wankisaful aurah. Dan tersingkapnya aurat. Terbukanya aurat. Illam tustarhalan. Kalau dia tidak tutup segera. Misal sembahyang nih di lapangan. Oleh angin nih. Kelep sempretna. Kelep sempretna sampai atas. Kenggitan balukna. Lamun yana turunang segera maka batal sholatnya. Paham ini? Kalau dia tidak turunkan segera sempretnya, maka batal sholatnya. Ndepuangna misalnya doang. Ndepuangna doang kelep sempretna. Ngalurangna doang. Ya namiling ketuk iya. Maka batal. Karena terbukanya aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusat sampai perempuan. Dari kepala, ujung kepala sampai kaki. Kalau ada terbuka sedikit saja, maka batal sholatnya kalau dia tidak tutup langsung. Paham ini? Misal, sempret kaduna yang kita bedak. Yang karena sembahyang ternyata bedak kaduna sempret. Nah tutup ya sambil sembahyang. Jangan kamu tidak tutup. Kalau tidak tutup, kamu biarkan dia, maka batal sholatnya. Paham ini? Hati-hati yang kan, kita jeluk sempretno, bedak ke sempretku, kadung sembahyang nih. Selananku bedak ke, selanana bedak kadu doang sembahyang. Ada yang saya lihat. Selanana bedak ini dengan bedak selanana. Kan otomatis kelihatan auratmu di sini. Kalau bedak tene langana, mun tene bedak yana kumbe-kumbe. Lagu lamun tene langana bedak, terus ia karena sembahyang, maka ya nasah sembahyang ta. Karena auratmu terbuka, walaupun nah kedik bedakna, tetap namanya aurat, harus ditutup. Nah, bagaimana caranya? Ketika sholat misalnya ndaitna selana bedak, tutup dia langsung, sambil sholat. Paham ini? Nah, begitu caranya. Jadi kalau kamu tidak tutup dia langsung mengalurangna ya misalnya, maka batal sholatnya. Paham? Wa wuqu'un najasah, dan jatuhnya najis illam tulqa halan, kalau tidak dihilangkan segera. Munara najis becat hilangnya. Kalau tidak dihilangkan maka akan membatalkan sholatmu. Misal sembahyang kan, tiba-tiba naik begang misalnya dari atas, urak tene kain begang nyunduk gini hidungnya. Nah, kalau kamu biarkan dia, maka akan membatalkan sholat. Maka ketika dia jatuh, langsung letek hidungnya tuh. Paham ini? Ketika dia jatuh ke badanmu atau ke bajumu, becak letek ya, getuk, buang. Lamun ya buang ya, entah buangna doang najis nunugin kelambina, maka membatalkan sholat. Paham ini? Begitu juga nyamuk misalnya. Nyamuk tene langan nyuntuk misal nyamuk no. Kikikna le perangkakna, ilah genitanna. Akhirnya tempelekna le na.
mati berangkat nugin pipina. Najis kan? Najis atau enggak? Najis bangkainya, kalau darahnya enggak. Darahnya dimaafkan. Tapi yang najis itu bangkai itu. Maka kalau kamu tidak hilangkan segera bangkainya itu, maka akan membatalkan sholat. Hilangnya langsung, buang itu. Kalau darahnya tidak apa-apa, dimaafkan. Yang najis itu bangkainya. Cepat buang dia, bangkai berangkak itu, dan lanjutkan sholat. Kalau kamu diamkan dia, maka akan membatalkan sholat. Kemudian wa yubtiluha sabqul imam bi ruknaini fi'liyaini. Nah, ini yang banyak ini. Membatalkan sholat juga mendahului imam dengan 2 rukun. Njuluin imam marah dengan balap MotoGP no. Imam masih Imam masih boteng, ya waktu sujud le bawah. Masih imam ya pun membaca pak gina ruku masih sawi berukna sawi membaca ayat ya nok langan sujud. Maka 2 rukun yang sudah lewat, pertama ruku, kemudian iktidal, dia dahului imam. Lamun 2 rukun liwatinna, maka otomatis batal sholatnya. Munajuluin imam 2 rukun, maka batal. Mara ibrukno, imam masih boteng, lagu iya wasujud, berarti 2 rukun yang dilewati. Pertama ruku, kedua iktidal, otomatis sholatnya batal. Tapi kalau cuma 1 rukun belum batal. Misal imam boteng, iya wah ruku, maka belum membatalkan sholat. Dengan syarat dia tidak berniat main-main. Kalau udah berniat main-main, ya batal sholatnya. Muna berniat main-main. Paham ini? Tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun. Yana kanggo, batal sholatnya. Wa kadzat takhallub bihima bi ghairi izrin. Begitu juga terlambat. Imam wahnok langan sujud, ia masih boteng. Terlambat, ngenangna li imam. 2 rukun ngenangna li imam, maka batal sholatnya. Ndahuluin imam batal sholat, begitu juga terlambat dari imam membatalkan sholat. Dengan syarat 2 rukun yang lewat. Paham ini 2 rukun? Nah, itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Itu yang perlu kalian pahami. Ingat bagus-bagus apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.